Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pendekatan karya sastra. Karya sastra adalah ungkapan perasaan manusia yang bersifat pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Sumarjo dalam bukunya mengatakan bahwa karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastranya. Rekaman ini menggunakan alat bahasa. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain. Jadi sastra adalah seni bahasa. 1. Pendekatan berorientasi pada teks atau objek. Pendekatan objektif ialah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Pendekatan ini mengkaji suatu karya sastra hanya pada karya sastra itu sendiri, artinya melihat unsur pembangun karya sastra itu dari dalam. Pendekatan objektif dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, diantaranya A. Filologi. Filologi menunjukkan pendekatan yang memusatkan sekitar masalah editorial dan rekonstruksi teks. Filologi yang mengalami masa jayanya di Renaissance dengan penemuan kembali penulis kuno. Yang kedua ada retorika dan stilistika. Selain masalah editorial, pendekatan berorientasi teks saat ini berfokus terutama pada aspek bentuk dan gaya. Pada abad ke-19, retorika akhirnya kehilangan pengaruh dan sebagian berkembang menjadi stilistika. Stilistika difokuskan pada struktur tata bahasa, unsur-unsur akustik, dan bentuk menyeluruh dalam analisis teks. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian materi selanjutnya yaitu C. Formalisme dan strukturalisme. Istilah formalisme dan strukturalisme mencakup beberapa bidang di paruh pertama abad ke-20 yang tujuan utamanya terletak pada penjelasan dari pola formal dan struktural teks sastra. Kemudian C. Semiotika dan dekonstruksi. Semiotika dan dekonstruksi adalah metode terbaru dalam teori sastra yang berorientasi pada teks. Pendekatan ini menganggap bahwa teks sebagai sistem tanda. Artinya, setiap teks yang terdapat pada karya sastra mewakili objek tertentu yang disebut pertanda. Di sini saya Indrahayu NPM 202040640323 akan melanjutkan materi tentang pendekatan berorientasi pada pengarang atau ekspresif. Jadi, pendekatan ini dititik beratkan pada eksistensi pengarang sebagai pencipta karya seni. Pendekatan ini melihat pada kemampuan seorang pengarang dalam melahirkan suatu karya sastra. Kemampuan pengarang dalam menghasilkan suatu karya sastra menjadi objek kajian penelaah suatu karya sastra yang menggunakan pendekatan ekspresif. Latar belakang seorang pengarang tentu mempengaruhi suatu karya sastra yang dibuatnya. Misalnya saja, pengarang itu seorang yang religius, tentu saja karya sastra yang dihasilkan akan bernuansa religi. Pengalaman seorang pengarang pada masa kecilnya juga dapat mempengaruhi karya sastra yang dibuatnya. Semakin banyak pengarang itu memiliki konflik, maka semakin banyak karya yang dihasilkan. Pendekatan berorientasi pada penulis dapat dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu kritik biografi, kritik psikoanalitik, dan fenomenologi. Yang dimana kritik biografi yaitu pendekatan biografi menganggap bahwa setiap karya sastra selalu dipengaruhi oleh latar belakang penulis, baik dalam bentuk diksi, jalan cerita, ataupun konteks dalam karya sastra itu sendiri.
Biografi atau latar belakang penulis secara tidak langsung mempengaruhi pada karya yang ditulisnya. Yang kedua itu pendekatan psikoanalitik, merupakan sebuah kritik sastra yang kadang berkaitan dengan penulis, terutama mencoba untuk menjelaskan aspek-aspek psikologis umum dalam teks yang tidak selalu berhubungan dengan penulis secara eksklusif. Yang ketiga yaitu fenomenologi. Pendekatan ini berasumsi bahwa penulis hadir dalam teks dalam bentuk disandikan dan jiwanya dapat dihidupkan kembali oleh membaca intensif karya lengkapnya. Pendekatan ini beranggapan bahwa dari sebuah karya sastra dapat diketahui karakteristik penulisnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi yang ketiga, pendekatan berorientasi pembaca atau pragmatik. Pendekatan pragmatik berorientasi pada pembacanya. Artinya, suatu karya sastra dikatakan berhasil apabila bisa memberikan kesenangan dan nilai di dalam suatu karya sastra. Perasaan seorang pembaca akan melahirkan kataris dari bacaannya yang sudah dibacanya, sehingga pembaca mampu melahirkan suatu karya lain dari karya yang sudah dibacanya. Pembaca karya sastra juga dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, pembaca yang memang sudah memahami bahasa sastra, dan yang kedua, pembaca awam, yaitu yang belum memahami bahasa sastra. Kemudian, pendekatan pragmatik akan lebih berhasil apabila kita meneliti pembaca karya sastra yang memang memiliki keterkaitan, yang memang memiliki ketertarikan dan pemahaman dalam bidang sastra, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat. Kemampuan pembaca juga memiliki hambatan, diantaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pembaca biasanya datang dari perasaan pembaca itu sendiri, seperti faktor psikologi saat sedang membaca, pengetahuan, dan pendidikan pembaca tersebut. Kemudian faktor eksternal tersendiri yaitu yang pertama, mempengaruhi pembaca seperti kondisi sekitar saat dia membaca. Tingkat kenyamanan tempat saat dia membaca akan mempengaruhi pembaca tersebut dalam menangkap pesan yang ingin disampaikan dalam suatu karya sastra. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Setiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. 4. Pendekatan berorientasi kontekstual atau mimesis. Pendekatan ini bertolak dari pemikiran bahwa karya sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Hal ini terwujud berkat imajinasi pengarang sehingga mampu merefleksikan kehidupan atau alam. Pendekatan mimesis pengarang berusaha melukiskan dunia nyata ke dalam bentuk karya sastra, sehingga pembaca yang membaca menggunakan pendekatan mimesis ini haruslah memandang suatu karya sastra yang dibuat oleh seorang pengarang merupakan refleksi dari kehidupan yang coba dilukiskan oleh pengarang. Berbicara mengenai mimesis, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filosofi terkenal yaitu Plato. Plato mengemukakan bahwa mimesis terkait pada ide pendekatan, tidak semata-mata merupakan tiruan yang sungguh-sungguh. Bagi Plato, seni yang baik harus mengungkapkan kebenaran dan kerendahan hati pengarangnya dalam membuat suatu karya. Pencitraan seorang pengarang terhadap dunia yang diproyeksikan melalui suatu karya sastra dapat dimaknai berbeda-beda oleh setiap pembacanya, tergantung bagaimana pembaca itu memandang suatu karya tersebut. Karena itu, dalam teori mimesis tidak tertutup kemungkinan bahwa tataran nilai yang rendah dalam kehidupan nyata akan mampu divisualisasikan dalam karya seni yang bernilai tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.